Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya lahir besar saya di sini. Saya lahir di Kepu Dalam Gang 7 daerah Kemayoran Planet Senen. Daerah lokalisasi pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Dulu tempat berkumpulnya para seniman-seniman Senen. Mereka nih ingin sekali punya tempat yang pasti, ya. Saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara konsep dengan kebijakan nggak berjalan. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro, dan memang ini investasi besar, 1,7 triliun. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola, tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang, mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 juta. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket? Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu harus dicarikan jalan tengahnya. Pasti ada jalan tengah. Pasti, ya, tidak mungkin tidak. Nah jadi saya nggak jadi aneh tempat ini. Saya lahir, mungkin tidak lahir, saya besar di sini. Dulu masih jadi kebun binatang, saya tahu ini. Planetarium saya tahu ini. Bahkan dulu saya juga berlatih teater di sini sama Yezi Gusman. Dan saya pernah beberapa kali pementasan. Ini Bang Iwan dari teater, bengkel teater Mas Rendra. Saya pun pernah di bengkel teater dulu. Artinya ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya, saya akan memperhatikan tempat ini. Ini terkait dengan biaya abadi yang diberikan kepada seniman. Iya. Jakarta bagaimana? Bisa, itu Pemda DKI bisa. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi budaya. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa. Tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat. Ya. Bisa sebetulnya. Kalau bisa BPJS bisa. Bisa, itu ada skim-skim. Malaysia ada seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, tinggal kita cari ininya. Studi bandingnya mau mesti kemana? Gitu. Yang sangat malang, ini kenyataan. Banyak organisasi profesi di kita ini ada tapi nggak berfungsi. Parvi berapa banyak? KFT hilang. Kemudian coba organisasi seniman, sehingga kita nggak tahu mau bicara dengan siapa. Dan juga teman-teman seniman mau bicara dengan siapa. Ini tinggal kita ketemu. Jalannya begitu dapat titik poinnya selesai. Tentang cabut Pergub 63 bisa nggak? Kalau memang itu menguntungkan seniman, tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya katakan investasi 1,7 triliun harus dikelola. Tinggal ini kan nggak ketemu. Gini loh, dulu latihan kita gratis, sekarang latihan aja banyak. Dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, dikasih area yang memang bebas berekspresi. Berarti situasi gitu. Kondisi tim sebelum revitalisasi bisa dikembalikan? Harusnya bisa. Mestinya ini lebih cepat lagi karena suasana lebih hebat kan. Cuman memang hilang nuansa lama. Kunjungan saya yang kedua dalam bulan ini. Pertama adalah peluncuran buku. Ini Mbak Leni. Dan sekarang saya berkunjung di sini. Pertama saya masuk, yang saya lihat senyum yang bahagia, yaitu Bang Ali. 2007 di saat saya dicalonkan atau dalam wacana menjadi calon gubernur pada waktu itu, saya bertemu dengan beliau di rumah beliau di Jalan Diponegoro. Jadi sebetulnya wacana politik saya menjadi gubernur DKI itu awalnya 2007, Mas. Waktu itu saya diundang oleh Gus Solah ke rumah beliau di Jalan Bangka. Ya kebetulan tetangga saya adalah masih keluarga beliau. Saya diundang oleh beliau, Bang, Gus Solah mau ketemu. Mau ngapain ketemu saya nggak ngerti kan. Siapa yang nggak tahu Gus Solah?
Singkat kata saya datanglah ke tempatnya Gus Solah. Pada waktu itu beliau mempresentasikan ada satu lembaga internasional namanya Wanzhou. Wanzhou ini lembaga survei yang dimana kalau investor asing mau invest di Indonesia, dia menjadi tolak ukur. Jadi pada tahun 2007 itu dipaparkanlah hasil survei itu. Nama saya tinggi sebagai calon gubernur waktu itu. Bingung saya, bagaimana caranya nama saya bisa tinggi, apa kriterianya. Nah singkat kata sebetulnya barangkali kalau ya teman-teman pernah mendengar wacana gubernur itu 2007 sebetulnya. Kenyataannya Bang Fauzi Bowo waktu itu minta saya menjadi wakilnya. Saya di situ ketemu dan saya perkenalan. Di situ Ibu Mega mengatakan, Mas Rano minta maaf, kami belum bisa mendukung karena waktu itu Jakarta masih dibutuhkan militernya. Saya bilang, Pak Supriyanto. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya bisa ketemu Ibu aja udah bangga. Udah selesailah saya. 2008 saya malah mendapat undangan jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Singkat kata, 10 tahun saya tinggalkan dunia kesenian. Taman Ismail Marzuki bagi saya nggak aneh. Saya kecil di sini dulu masih kebun binatang. Saya tahu sini ada planetarium. Saya sering kesini menyebut bapak saya, dan waktu itu sempat kenal dengan Gus Dur karena beliau juga adalah pengurus ketua, bahkan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dan saya pun kecil bersama Yesi Gusman Baratna, saya main pun teater di sini. Nama teaternya Kak Yana. Pelatihnya Ibu Deliana Surawijaya, istri dari Alam Surawijaya. Jadi bagi saya tim itu nggak aneh. Saya merasa memang ruh saya di sini. Cuman karena 11 tahun saya ditugaskan di kampung lain. Mungkin kalau sekarang bapak-bapak datang ke Masjid Banten Lama, kalau bukan gubernur waktu itu saya nggak akan pernah revitalisasi. Saya yang memberikan anggaran besar untuk melakukan revitalisasi Masjid Banten Lama. Walaupun pembangunannya pada zaman Pak Wahidin Halim, tapi ketuk anggarannya zaman saya. Singkat kata, saya sekarang di Komisi 10. Sebelum saya mundur, saya udah mundur Mbak Ratna, Mbak Reni Jawisman. Sebagai anggota DPR RI saya sudah menyatakan mundur, karena itu persyaratan kalau maju ingin menjadi calon wakil gubernur ataupun sebagai gubernur. Saya sudah mundur. Singkat kata, ada satu peristiwa saya bertemu dengan Bang Anies bicara tentang revitalisasi tim ini. Mungkin sebagian teman-teman waktu itu ada yang pernah berkunjung ke Komisi 10. Saya berdebat dengan Bang Anies. Bang, saya setuju revitalisasi. Tapi saya tidak setuju kalau abang menyerahkan semua pengelolaan kepada pihak swasta. Sejarah menyatakan Bang Ali ini menyerahkan pengelolaannya kepada keluarga-keluarga seniman yang tergabung dalam Dewan Kesenian Jakarta. Akhirnya saya tahulah apa yang terjadi kontroversinya. Dari jauh saya lihat. Nah, kebetulan kemarin saya datang ke Mbak Reni, lagi nunggu lift, ketemu dengan ketemu orang Jakpro. Dia sendiri jujur, Bang, kita nggak sanggup Bang. Tim ini dibangun dengan anggaran 1,9 triliun. Karena itu Jakpro dapat konvensi 28 tahun. Bagus, IKN itu 190 tahun. Karena harus berkali berhitung. Saya kemarin ditanya, Bang, JIS mungkin bisa nggak gratis? Saya bilang nggak mungkin. Bagaimana mungkin JIS itu gratis? JIS pengelolaan 1 tahun 120 M. Hanya digunakan untuk lapangan bola yang satu kompetisi cuma 22 kali. Sewanya 1 kali main cuma 1 M. 22 kali berarti penghasilan cuma 22 M. Kemarin Bruno Mars main di sana juga cuma 1 M. Singkat kata, JIS itu barangkali 1 tahun nggak lebih dari 30 M. Sementara biaya operasionalnya 120 M. Nah, apakah tim kita mau perlakukan begini? Seniman nggak bisa berkarya, nggak bisa berpameran. Untuk pasang lukisan yang ada pakunya 1 hari bisa 5 juta, mana mungkin? Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Ini sudah jadi menjadi aset. Tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Nggak mungkin 1,7 triliun sudah dibuang begini, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sayang, sangat-sangat sayang. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak ada niat untuk berkampanye. Cuman saya merasa terpanggil. Kalaupun saya dipercaya oleh teman-teman mendampingi Mas Pramono Anung sebagai Wakil Gubernur DKJ, insya Allah akan saya perhatikan Taman Ismail Marzuki DKJ. Karena sekarang Mas, itulah yang kemarin saya dipanggil oleh Ibu Mega. Artinya begini, saya minta maaf, Mas Pram dan saya sebetulnya orang yang tidak siap untuk maju menjadi gubernur maupun calon wakil gubernur. Tapi begitu ada perintah dari Ibu, no, sebentar lagi DKI akan terbang, I-nya berganti menjadi J. Setelah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, Jakarta ada di mana? Yang kedua yang bikin saya mundur, no, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Waduh, saya merasa terpanggil. Walaupun maaf mungkin ditanya aslinya saya di mana. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya lahir besar saya di sini. Saya lahir di Kepudalam Gang 7 daerah Kemayoran Planet Senen. Daerah lokalisasi pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Dulu tempat berkumpulnya para seniman-seniman Senen, pemimpi-pemimpi tiap hari berlatih, mentasnya setahun sekali. Makanya kenapa ada adegan di Sidul anak sekolahan, waktu kita adegan pergi ke Senayan, lihat itu nyekar ziarah di makam di belakang tiang gawang. Tiba-tiba Benyamin diusir sama pelatih bola. Benyamin bilang, latihan mulu lo, menang kagak? Itu semua adalah desain di sini sebetulnya. Nah, jadi kalau saya memang dipercaya, tentu tempat ini akan saya perhatikan. Itu janji saya. Amin. Kalau tidak, ayah saya pasti akan marah. Karena ayah saya lahir di sini dan besar di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.